Saudara-saudari terkasih, apakah Anda bersyukur hari ini karena bangun dalam keadaan sehat? Kalau Anda bangun dalam keadaan sehat, Anda lebih beruntung dari ribuan jutaan orang yang tidak bisa bangun hari ini. Dan kalau Anda sehat hari ini, Anda beruntung melebihi jutaan orang yang meskipun bisa bangun, tapi tidak sehat. Anda yang bisa tidur semalam, waduh, Anda itu beruntung sekali melebihi ribuan jutaan orang yang tidak bisa tidur. Dan kalau Anda bisa berjalan, Anda orang yang harus bersyukur karena lebih beruntung daripada ribuan jutaan orang yang tidak bisa berjalan. Pernah ada sebuah cerita di sebuah sekolah SD, anak-anak diminta untuk menuliskan 7 keajaiban dunia oleh gurunya. Dan banyak yang kemudian menulis 1, tembok besar Cina, Borobudur, Grand Canyon, macam-macam. Menara miring Pisa, lalu diserahkan kepada gurunya. Dan ada satu anak gadis kecil yang tidak selesai-selesai. Ketika semua sudah dikumpulkan, dia juga belum selesai. Lalu gurunya datang. Nah, apakah engkau mengalami kesulitan menuliskan 7 keajaiban dunia? Iya, Ibu, saya kesulitan menuliskan 7 keajaiban dunia karena terlalu banyak. Coba saya lihat. Gurunya meminta lembar kertas yang dia tulis. Ada banyak di situ, sudah 10 lebih. Dan di situ ditulis, keajaiban dunia adalah to hear, to walk, to see, dan banyak sekali. Keajaiban dunia adalah bisa mencintai, melihat, berjalan, mendengar, merasa, memuji. Itu adalah keajaiban. Mengapa saya mengajak saudara sekalian untuk bersyukur atas keajaiban-keajaiban sederhana dalam hidup kita? Karena seringkali kita lupa. Kita fokus pada derita, kita fokus pada persoalan, kita fokus pada tantangan, hambatan, sampai lupa bersyukur. Padahal menghitung-hitung berkat dalam hidup kita setiap hari justru menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kesulitan. Memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita dan menemukan solusi. Persoalan dan derita bisa menghabiskan waktu kita menjadi fokus yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Dan kita kemudian kehilangan kekuatan. Derita, tantangan itu seperti satu titik hitam tinta di kertas yang besar. Kalau kita fokus pada titik hitam itu, seluruh kertas menjadi hitam. Maka jangan lupa menghitung-hitung berkat. Karena kita itu hidup dari kenangan. Siapa yang hari ini mengenang kembali ketika pasangan kita dulu menyatakan, saya ingin menikah denganmu, menghabiskan seluruh hidupku bersamamu untuk mencintaimu. Siapa yang hari ini mengenang momen membahagiakan itu? Jangan lupa loh, kita hidup dari kenangan indah. Boleh ada masalah, tetapi kenangan indah masa lalu bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi masalah yang ada sekarang. Siapa yang mengenang ketika pertama kali Anda menjadi ibu yang merangkul dan memeluk anak Anda, bayi kecil makhluk ciptaan yang indah dan rapuh itu, membuat Anda menjadi ibu yang sempurna. Siapa yang mengenang dan bersyukur ketika Anda menjadi ayah untuk pertama kali, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh penuh dan utuh, menghasilkan makhluk yang baru, yang diberkati Tuhan. Itu keajaiban loh ya. Meskipun sekarang anaknya sudah besar dan mungkin sudah menjengkelkan, ingat, kekuatan memori indah masa lalu bisa menghadapi tantangan dan kesulitan yang kita hadapi sekarang. Jangan lupa menghitung-hitung berkat. Yang hari ini Anda mendengarkan renungan saya,
Anda juga beruntung sekali. Bukan karena renungan saya baik, tetapi Anda lebih beruntung dari ribuan orang lain yang tidak mendengarkan renungan ini. Karena renungan ini mengajak Anda minimum Anda itu dicintai oleh Tuhan. Minimum diingatkan bahwa hidup itu indah, meskipun ada banyak persoalan. Saya memilih menjadi pahlawan kecil yang mengingatkan Anda bahwa Anda begitu dicintai oleh Tuhan. Bahwa hidup Anda itu tidak terpisah dari kasih Allah. Minimum selama 5-10 menit Anda diingatkan betapa Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Saya memilih menjadi pahlawan kecil untuk itu. Atau mungkin lebih tepatnya, Tuhan memilih saya menjadi pahlawan kecil yang mengingatkan Anda selalu bahwa cinta Tuhan tidak pernah berhenti untuk Anda dan saya. Maka jadilah pahlawan bagi saudara-saudari Anda, meskipun ada banyak persoalan dalam hidup ini. Menjadi pahlawan itu tidak harus menjadi orang yang kuat sekali. Batman itu bisa menjadi pahlawan superhero bukan karena dia melatih diri lalu menjadi hebat sekali, bukan. Itu memang benar. Tetapi pertama-tama dia menjadi pahlawan karena ada komisaris polisi Gordon yang meletakkan mantel ketika dia menyaksikan bapak dan ibunya mati ditembak di hadapannya. Small kind of kindness, tindakan kecil kebaikan yang dirasakan oleh Bruce kecil itu membuat dia punya harapan bahwa hidup ini tidak berakhir ketika menyaksikan papa dan mamanya dibunuh di depan matanya. Karena ada pahlawan kecil, komisaris Gordon itu yang membuat Bruce menjadi superhero Batman. Be a hero for your brother. Be a hero for your sister. Jadilah pahlawan kecil bagi saudara-saudari kita. Dengan small kind of kindness, tindakan kecil kebaikan yang memberi harapan. Dan itu sudah cukup. Di hadapan begitu banyak persoalan hidup kita perlu menghitung-hitung berkat supaya kita kuat menghadapinya. Dan tetap sempatkan waktu menjadi small hero, pahlawan-pahlawan kecil dengan small act of kindness, dengan tindakan-tindakan kebaikan yang kecil. Dan hidup Anda menjadi bermakna. Jangan lupa bahagia, hidup ini begitu indah. Bersama Tuhan, kita selalu bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan menghitung-hitung berkat yang begitu banyak, kendati ada begitu banyak juga persoalan. Tuhan menyertai kita, Dia adalah Immanuel, dan menyertai dengan berkat-Nya. Supaya kita selalu bisa menikmati hidup ini dan bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati.